Baik, saya lanjut ke WOS nggih, Baik, Pak dilanjut Komar. dulu nggih. Sebenarnya sama Bapak dan Ibu antara WOS dan Scopus itu 11-12, bahkan kemarin kita pernah menguji ya apa namanya dengan Mas Adi gitu nggih. Kita coba mencari apa namanya topik gitu kata kunci begitu di Scopus dan di Web of Science itu ternyata tidak jauh beda gitu 11-12 gitu. Apa yang ada di Scopus juga ada di Web of Science. Apa namanya sebaran mappingnya ya, sebaran mappingnya maksudnya, sebaran mappingnya. Nah, Web of Science ini kalau Scopus itu miliknya Elsevier, tapi Web of Science ini miliknya Clarivate. Nah, kalau di Web of Science, kalau Bapak dan Ibu langganan, nanti di sini itu ada tulisan institusinya. Nah, di sini. Nah, Web of Science ini ya sayangnya juga tidak bisa dieksplor secara ini ya, tidak memiliki fitur yang bisa dieksplor secara umum gitu. Nah, kalau di Web of Science, kalau di Scopus itu ada subject area, hanya subject area, tapi itu pun munculnya itu ketika kita sudah masuk ke dalam hasil pencarian. Kalau di Web of Science ini enaknya, ini sudah ada di apa namanya di fitur pencariannya, misalnya kita masukkan patron klien begini. Oh, sorry. Ini misalnya kita mau mencari kata kuncinya, kita bisa melakukan kategorisasi dulu. Jadi pilih misalnya Web of Science kategoris. Jadi si Web of Science ini sudah memiliki mengklasifikasikan begitu bidang ilmunya. Misalnya di sini ada sosial misalnya ya, sosial science. Misalnya matron klien yang hanya di bidang sosial misalnya seperti itu. Nah, ini sudah diklasifikasikan oleh si apa namanya Web of Science. Jadi social science itu macam-macam, ada yang interdisciplinary, ada yang biomedical, ada yang mathematical method. Mau yang mana gitu tinggal dipilih. Nah, ini yang membedakan oleh Scopus. Tapi kalau misalnya kita mencari untuk yang skop luas, kita bisa menggunakan all field. Nah, kalau di Scopus itu yang diwakili oleh abstrak, keyword, dan title, kita bisa menggunakan di Web Science ini dengan all field. Nah, ini bisa dimasukkan, misalnya kembali ya, patron klien kita coba tes apakah hasilnya di sekitar 700-an begitu. Di sekitar 200-an begitu ya. Kita coba, kita search aja atau kita langsung aja untuk membatasi tahunnya misalnya. Kita membatasi tahunnya misalnya tahun 2016 sampai tahun 2021. Oh, ya 2022 udah enggak 2022. Kita search ternyata enggak mau, harus formatnya. Harus lengkap ya. Iya. Ada formatnya. Oke deh, kita nanti ke situ aja lebih mudah. Iya. Kita search aja. Kemudian kita batasi nanti di sini. Nah, ternyata 544. Kalau tadi kita ketemunya di Scopus kan 700-an. Jadi lebih banyak ya Bapak dan Ibu. Saya jeruk. Ada 700-an ya kalau nggak salah di situ tadi sebelum kita melakukan pembatasan. Nah, sekarang ini kita bisa melakukan pembatasan-pembatasan atau limitasi-limitasi. Nah, misalnya di tahun. Tahun ini kita batasi 5 tahun terakhir. Nah, seperti ini, kita bisa define. Sama sih hasilnya yang 5 tahun terakhir? Ada 214, hampir sama ya Bapak dan Ibu, hampir sama, 214. Kemudian misalnya kita batasin lagi yang artikel. Artikel, berapa artikel? Artikel aja berapa ya? Nah, hampir sama kan ya Bapak dan Ibu, 186 sama 194, gak beda jauh. Nah, bisa minta bahasanya. Bahasanya kita coba bahasa Inggris. Scopus dan Web of Science ini sama Bapak dan Ibu, tidak hanya mengindeks artikel jurnal saja, tapi juga ada book chapter, ada conference paper, kemudian ada review, dan macam-macamnya itu tadi dokumen type-nya. Jadi nggak melulu artikel jurnal. Nah, kan 182, hampir sama ketemunya. Nah, di Scopus dan Web of Science ini sama-sama menyediakan fitur analyze result-nya. Jadi fitur untuk
menganalisis trend research ya secara sederhana atau bibliometrik secara sederhana begitu ya. Nah, kita tinggal klik yang di sini, analyze result-nya. Dari 182 ini sebarannya gimana? Kalau berdasarkan kategori, ini yang political science itu ada 50. Yang international relation ini 21 dokumen. Ini berdasarkan kategori atau yang dikenal sama Scopus itu subject areanya. Kalau misalnya ini tampilannya tree map chart ya di sini. Visualisasinya bisa dirubah Bapak dan Ibu. Misalnya menggunakan bar chart. Nah, seperti ini. Bar chart. Nah, kemudian di sini terlihat yang paling banyak apa? Oh, ternyata yang paling banyak political science. Untuk tampilannya juga bisa dirubah-rubah. Ini mau yang 15, ya, semakin banyak yang ditampilkan berarti. Gitu. Kemudian ini juga bisa diubah-ubah berdasarkan alfabetik atau berdasarkan nilai tertinggi begitu ya, nilai tertinggi atau nilai terendah, berdasarkan nilai misalnya berdasarkan angka, berdasarkan jumlah, mohon maaf, berdasarkan jumlah atau berdasarkan alfabetis. Nah, ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian kita juga bisa menganalisanya selain dari subjek areanya. Artinya kalau misalnya saya sampaikan yang tadi di Scopus itu bahwa oh iya, jelaslah ini political science karena memang patron klien itu identik dengan political science. Tapi yang ekonomik juga ada loh. Nah, seperti ini tadi subjek areanya tadi. Kalau yang di Scopus itu berbentuk dalam diagram pie, kalau yang ini dalam diagram batang. Dan dia tidak dalam bentuk prosentase, tapi dia bentuknya adalah angka. Kalau misalnya di view record, ya dia akan muncul langsung dokumennya. Dan setiap platform memiliki kelebihannya masing-masing, begitu Bapak. Oke. Kalau ingin tabelnya, ya Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya di sini. Nah, dia sudah dalam bentuk tabel nih. Ada prosentasenya. Ternyata prosentasenya itu berada di tabel, gitu ya. Kalau Scopus prosentasenya ada di diagram, tapi jumlahnya di tabel, gitu. Nah, ini ada 43 entry gitu ya. Ada 43 jumlahnya ada 43 kategori gitu ya. Ada 43 kategori. Nah, ini ditampilkan per 25-an gitu. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan yang tertinggi ya Bapak dan Ibu, dari tertinggi ke terendah gitu. Kalau menginginkan tabel ini bisa di-download, dicentang kemudian download data table. Nah, ini kemudian yang lain lagi misalnya gimana sih tren per tahunnya. Nah, kalau tren per tahunnya berarti Bapak dan Ibu melihat di publication years. Nah, application years-nya bagaimana untuk yang patron client versi BOS ini? Nah, kalau misalnya dilihat dari 10 misalnya atau 15 begitu. Oh ya, 10 ya. Oh ya sih, sorry, 5 ya. Kita hanya pakai 5 tahun kan, berarti 5. Nah, ini dari ini kita pilih yang, ini kan berdasarkan jumlah terendah ke terbanyak. Ini kita pilih yang tahun. Nah, supaya urut, dia tahu grafiknya. Nah, dia dari kanan ke kiri ini. Jadi 16, kemudian 17, 8. Hampir sama Bapak dan Ibu. Di Scopus juga begitu kan tadi ya, 2020 meningkat. Iya, hampir sama ternyata. Jadi begitu. Kemudian tabelnya. Nah, seperti ini. Dan kemudian bisa juga lagi selain ini misalnya siapa sih penulis yang paling banyak menulis sehingga dia dapat dikatakan penulis yang berpengaruh di bidang di topik patron klien ini. Nah, ini kita bisa lihat di authors, kemudian dilihat di sini. Nah, ini adalah theme map chart-nya. Kalau misalnya lebih enak pakai yang bar chart juga boleh dilihat. Yang paling tinggi siapa? Oh, ternyata ada Basurto. Siapa itu Basurto X? Nah, kita bisa lihat view record-nya Basurto X. Ada 4 dokumen. Basurto itu siapa? Apakah dia orang Indonesia? Nah, kita bisa lihat.
Nah, oh ini di dokumennya ternyata, dokumennya ya. Kalau di Scopus diklik begitu nama pengarangnya dia keluarnya profil dari pengarangnya. Tapi kalau yang ini dia dokumennya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini Basuto X-nya. Kalau ini yang dokumennya ya, coba kita lihat lagi sebentar. Saya akan coba ke ternyata ini dokumennya ya Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat di mana ya kira-kira. Kalau biasanya sih saya melihatnya itu langsung saya search di sini Bapak dan Ibu. Biasanya ada informasinya kok sebenarnya. Misalnya ini kita urutkan berdasarkan autorsnya, Basuto misalnya. Kita klik Basutonya. Nah ini apa namanya, kita lihat apakah ada informasi tentang Basuto. Nah betul, berarti di dokumennya tadi sudah ada linknya ya Bapak dan Ibu. Ini ada Basuto, ini ternyata Basuto Xavier ini ternyata orang dari USA. Dia adalah Duke University. Nah, ini bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu peneliti ya, misalnya ingin berkolaborasi atau ingin apa namanya bahkan ingin berdiskusi. Nah, ini boleh di apa namanya bisa disampaikan seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa kembali lagi melihat misalnya ada lagi yang lebih penting adalah jurnal apa ya yang paling banyak diterbitkan yang diindeks oleh Web of Science ini yang tentang patron klien. Nah, kita lihatnya itu ada di publication titles-nya. Nah, di publication titles ini ternyata yang paling banyak adalah di ini, di apa namanya Forgotten Front Patron Client ya. Kalau misalnya kita lihat pakai bar, nah ini ada seperti ini, kita pakai ya pakai count. Ini ada Forgotten Front. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal ini seberapa bereputasinya atau berapa dokumennya. Ada 6 begitu. Nah, ini bisa menjadikan sebuah apa namanya salah satu target ya, salah satu target. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, aduh ternyata ada linknya, nggak bisa diklik. Kalau biasanya di sini ada bisa diklik begitu apa namanya untuk melihat profil dari jurnalnya. Nah, apa ini? Tidak ada. Oke, kita lihat sebentar, kita balik lagi. Publication titles, coba kita lihat, coba kita pakai yang Marine Policy ya. Marine Policy ini koneksi saya ini kayaknya. Harusnya kalau sudah begini. Nah, ini seharusnya ada informasi yang bisa diklik begitu kalau untuk yang publisher. Sama seperti yang tadi apa namanya. Oh ya, ini enggak. Apa ya koneksinya? Sebentar. Apa ya? Oh iya.
Sepertinya koneksi saya bermasalah, ini dia nggak sempurna tampilannya. Harusnya ini bisa diklik begitu, bisa diklik, terlihat di sini nanti ada kotak apa informasinya bahwa itu adalah apa namanya, dia bagaimana untuk site ranknya bagaimana, kemudian apa namanya, posisi persentilnya bagaimana, sama seperti Scopus. Cuman kalau Scopus itu dia milik, kalau misalnya kita coba melalui ini, melalui apa namanya, melalui search bisa nggak ya? Kita lihat, kita cek apakah bisa. Kalau Web of Science ini, konon katanya Bapak dan Ibu, dia lebih banyak mengindeks yang social science. Oh iya, dia ada authors, kemudian ada source-nya bisa dicari nih kayak yang tadi. Tapi untuk yang cited reference-nya, iya sepertinya dia tidak menyediakan untuk source-nya. Seperti kalau Scopus kan dia langsung ya source-nya, jadi ketahuan bisa di apa namanya, bisa langsung di searching untuk judul-judul jurnalnya. Tapi kalau Web of Science itu berdasarkan dokumen kemudian baru sumber. Mungkin itu Bapak dan Ibu untuk yang Web of Science. Ada pertanyaan atau diskusi mungkin dari Web of Science ini? Bagaimana cara nyemplungin ke Force Viewer-nya ya? Belum ya? Oke. Ya, belum. Oke, kalau nyemplungin ke Force Viewer-nya dari yang tadi, kita coba. Nah, ini misalnya 182 ini, kalau di apa namanya di Scopus itu pengambilan datanya itu maksimum sampai 2000. Itu kelebihan dari Scopus. Tapi kalau Web of Science ini, meskipun di sini ditulis 1000, tapi cuma 500 aja yang bisa diambil datanya. Nah, ini kita pakai export. Kemudian kita di sini Bu Indah, ini Excel Bu Indah. Nah, jadi kita pakai tab delimited file aja. Pilih yang tab delimited file. Nah, kemudian ini recordnya sampai 1000, tapi kalau misalnya kita nggak kasih spesifik, kayaknya dia juga nggak mau 1000 karena dia bilangnya 500 gitu ya. Ini ternyata belum, sudah ya, apa sudah diupdate ya? Kemarin 500. Nah, kemudian di sini record kontennya silakan dipilih. Sama seperti Scopus tadi ya, tinggal dicentang-centang gitu. Nah, ini pilih yang full record and cited references. Kemudian baru diekspor. Nah, sekarang kita bisa masukkan contohnya misalnya di sini. Oke, setelah ini baru kita masuk ke Force Viewer. Masuk ke Force Viewer. Share screen-nya ya. Ya. Nah, Ini create. Tetap kita pilih yang bibliographic data. Kemudian kita pilih yang database file. Next, kemudian kita pilih Web of Science karena database-nya sudah spesifik. Kemudian kita masukkan datanya, oh ya, ini dokumennya di sini. Nah, ini berbeda kalau yang Scopus dalam bentuk CSV ya, kalau ini TXT. Nah, oke, kemudian kita pakai co-occurrence untuk melihat mapping atau sebaran keywordnya ya, kita bisa menggunakan misalnya minimum 2 kemunculannya. Nah, kita bisa pakai. Nah, hampir sama kan dengan yang Force Viewer tadi.
ada clientelism, kemudian ada patron client, relationship. Nah, hampir sama sebarannya. Ada 2. Ya, kalau Scopus tadi ada 12 klaster, kalau yang WOS ada 11 klaster. Jadi 11-12 lah. Scopus dan Word of Science. Mungkin itu aja Pak Komar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dalam memberikan layanan kepada Sivitas Akademika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu, nanti kita diskusi lagi. Monggo Pak Komar, saya serahkan ke Pak Komar. Ya, terima kasih Bu Novi. Alhamdulillah